Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan memberikan informasi terkait pengumuman pembukaan seleksi PPG calon guru ya tahun 2025. Ya, akhirnya dibuka kembali ya. Saya juga nyangkanya nggak akan dibuka tahun ini, tapi ternyata dibukanya itu di akhir tahun ya 2025. Ini disampaikan secara resmi di website atau media sosialnya dari Kemendikdasmen ya. Untuk seleksi PPG calon guru 2025 ini nggak semua jurusan ada ya, hanya sebagian bidang studi saja. Nah, ini juga masa pendaftaran itu dimulai dari tanggal 14 Oktober sampai 6 November 2025. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi teman-teman yang fresh graduate ya, yang baru lulus kuliah, pendidikan terutama, dan bingung mau kemana ya, karena memang di sekolah negeri itu honorer udah tidak bisa, Dapodik juga ditutup ya, apalagi ikutan tes P3K itu nggak akan bisa. Jadi harus minimal itu punya sertifikat pendidik melalui program PPG calon guru ini ya. Lanjut ke persyaratan utamanya. Nah, ini ada beberapa syarat yang memang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang ingin mendaftar PPG calon guru 2025. Ini yang pertama, ini warga negara Indonesia, ini udah pasti ya. Yang kedua, ini tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada basis data guru dan tenaga kependidikan seperti Dapodik ataupun Simpatika ya. Jadi kalau misalkan Dapodik itu Kemendikbud, kalau misalkan Simpatika Kemenag. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman. Dulu saya itu masuknya Simpatika, jadi nanti misalkan ada yang mau daftar PPG calon guru tapi udah masuk Dapodik ataupun udah terdata di Simpatika, ini harus dinonaktifkan dulu ya, baru bisa daftar. Terus nomor 3, ini batas usia paling tinggi itu adalah 32 tahun ya. Ini per 31 Desember tahun pendaftaran. Yang keempatnya ini memiliki kualifikasi akademik S1 ataupun D4 ya. Dan yang kelima ini IPK-nya minimal 3 ya. Nah, lanjut ke poin ke-6, ini memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk surat ini sebetulnya nanti bisa didapatkan di ini ya, di rumah sakit, tetapi nanti dibuatnya ketika teman-teman itu udah lolos tahap akhir atau wawancara. Nah, barulah surat ini diminta nanti diserahkan ke LPTK. Jadi jangan langsung buat dari sekarang. Nanti ya, kalau misalkan teman-teman udah lolos sampai tahap wawancara, baru diminta buat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Terus yang ketujuhnya, ini memiliki surat keterangan berkelakuan baik. Nah, ini didapatkan di Polsek aja ya, tingkat Polsek aja cukup ya. Waktu itu saya di Polsek aja, jadi nggak harus ke Polres, teman-teman ya. Yang ke-8, ini memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPSA ya. Nah, ini diserahkan juga pada saat lapor diri. Jadi teman-teman nanti carinya, kalau misalkan yang NAPSA ini, itu harusnya sekalian sama yang surat keterangan sehat jasmani rohani. Waktu itu saya digabung ya di satu rumah sakit pemerintah, bayarnya itu kalau nggak salah di bawah 800.000 ya, sekitar 700.000 lebih, itu udah dapat sehat jasmani rohani, surat keterangannya, dan juga NAPSA ya. Itu tergantung ya, di setiap daerah memang beda-beda, ada yang mungkin di bawah 700, mungkin ada yang di atas itu. Udah gitu yang poin 9-nya nih, menandatangani fakta integritas. Jadi semacam surat perjanjian gitu ya, ketika nanti teman-teman dinyatakan lulus dan mengambil kuliah PPG Prajabatan ini. Karena memang nanti itu ada kebijakan yang harus kita ikuti ya, terutama kebijakan yang dibuat oleh PPG Kemendikbudristek ini. Dan yang terakhir ini mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan juga wawancara. Jadi nanti ada 3 tahap ya. Kalau administrasi nanti di SIM PKB teman-teman. Kalau tes substantif nanti secara langsung ya ke tempat tesnya, tapi nanti di tempat tesnya itu pakai komputer ya, kayak tes CPNS aja gitu ya. Cuma nanti dibagi beberapa subtes gitu ya.
Dan terakhir ada tes wawancara. Nah, untuk tes wawancara ini nanti dihubungi oleh pihak panitia ya, dan penjadwalannya memang ditentukan oleh pihak panitia. Nah, nanti boleh dilihat aja ya di video saya sebelumnya tentang tes wawancara ini. Selanjutnya ada tentang bidang studi yang dibuka. Nah, jadi ada banyak ya, di sini ada bidang studi umum. Ini ada 12, boleh teman-teman baca sendiri. Untuk jurusan saya biologi nggak ada ya. Kalau dulu biologi itu bisa masuk ke IPA ataupun PGSD. Nggak tahu tuh sekarang masih bisa atau enggak. Bisa dicek dulu di linearitas ya. Di website resminya PPG Kemendikbudristek. Dan juga ini ada bidang studi kejuruan. Jadi ada SMK-nya ya. Kebanyakan ya. Kebanyakan itu yang jurusan murni biasanya banyaknya di sini. Selain yang studi umum ya. Kadang juga ada. Kadang kalau waktu itu teman saya juga ada yang dari biologi murni, teman-teman. Bisa ikutan PPG Prajabatan. Terus mengenai masa, lokasi, dan juga biaya pendidikan ya. Nah, ini masa perkuliahan ini berlangsung selama 2 semester atau 1 tahun ya di LPTK penyelenggara PPG. Yang kedua, untuk lokasinya nanti disesuaikan oleh LPTK yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Dan yang terakhir ini biaya pendidikannya ini dibantu oleh pemerintah secara penuh. Nah, yang perlu jadi catatan, nanti untuk masa kuliah sebetulnya efektifnya hanya 9 bulan, teman-teman ya. Ya, kebanyakan nanti soalnya dipotong sama teman-teman PPL kan ya di sekolah. Nah, PPL kalau misalkan libur, sekolah juga teman-teman juga libur ya. Jadi lumayan tuh biasanya hampir 1 bulan, teman-teman. Ya, hampir 1 bulan, belum lagi nanti ada kegiatan tertentu yang teman-teman nggak harus kuliah gitu ya. Lokasi LPTK ini sebetulnya nanti pihak Kemendikbudristek melalui info dari Instagramnya memang nanti akan disesuaikan dulu katanya ya, sesuai dengan lokasi domisili peserta atau mahasiswanya nanti. Tapi kalau misalkan jurusan yang nggak ada di sekitar domisilinya, pasti itu agak jauh ya lokasinya. Dan nanti jangan khawatir, teman-teman akan ada konfirmasi dulu apakah teman-teman mau melanjutkan atau tidak. Kalau misalkan lanjut ya langsung setujui aja, kalau misalkan enggak boleh klik tidak aja ya, nanti beserta alasannya kalau nggak salah nanti gitu. Dan ini untuk biaya pendidikan ya yang jadi perhatian. Ingat ya, ini cuma biaya perkuliahan aja atau biaya kuliahnya nanti gratis ya. Dan untuk uang saku itu nggak ada ya, nggak ada. Jadi nanti di luar perkuliahan teman-teman harus biayanya itu sendiri. Nah, itu paling yang perlu dipersiapkan. Silakan teman-teman tentukan ya, mau ikut, mau tidak. Ini kesempatan yang mungkin nggak tahu ya, tahun depan ada lagi atau enggak. Memang banyak sekali perdebatan ya di luar sana tentang program ini, yang lulusannya pun memang nggak terserap semua ya, menjadi guru, terutama guru P3K ya, di tahun lalu. Tapi teman-teman yang ingin benar-benar mengabdi sebagai guru memang perlu mengikuti perkuliahan ini ya, terutama memiliki sertifikat pendidik. Itu merupakan tanda bahwa kita sudah terdata oleh pemerintah ya, sebagai guru ya, yang profesional. Perhatikan juga teman-teman untuk biaya hidupnya nanti ya, karena memang pasti keluar biaya banyak dalam 1 tahun itu. Pikirkan mau ikut daftar atau enggak, dan nanti lihat lokasinya ya, itu yang paling penting. Nah, yang mau ikutan daftar, boleh nanti klik aja di sini ya, linknya nih. Nah, ini yang mau ikutan daftar boleh cek aja informasi selengkapnya di ppg.kemendikdasmen.go.id. Sampai jumpa lagi di video berikutnya tentang info guru ya. Ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.